Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja Ibu-ibu untuk menyingkat waktu, kita mulai sesinya. Untuk susunan acaranya, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, ketiga pemaparan materi, keempat ice breaking, yang kelima penutup. Untuk acara yang pertama, pembukaan, marilah kita buka acara pada sesi kali ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, doa. Doa akan dipimpin oleh Ibu Indah. Monggo dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Hani atas waktunya. Sebelum acara kita mulai, dan kita nanti dalam acara ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat. Mari kita awali dengan doa. Berdoa. Cukup. Saya kembalikan untuk siap dimulai. Ya, terima kasih Ibu Indah telah memimpin doanya. Untuk acara yang berikutnya, pemaparan materi oleh Ibu Irma. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ini saya akan menyampaikan tentang asesmen diagnostik kurikulum operasional. Bisa dilihat ya, Ibu? Oke. Bisa, Ibu? Ya, Bu. Untuk asesmen, kita masih ingat ya Ibu, untuk asesmen itu nanti ada formatif dan sumatif. Masih ada yang ingat kalau yang sumatif itu bagaimana, formatif itu yang bagaimana Ibu? Oh ya. Yang formatif yang proses pembelajaran, selama proses pembelajaran, kalau tidak salah Bu. Ye. Ya, betul Bu. Kalau yang formatif itu berarti selama proses pembelajaran, berarti bisa berkala begitu ya. Kalau yang sumatif, masih ingat ada di mana ya sumatif itu ya? Ada di akhir ya Bu. Oke, ada di akhir pembelajaran. Saya lanjut aja, ini tentang tujuan asesmen. Yang pertama, asesmen itu diadakan adalah tujuannya untuk mengetahui tingkat pencapaian pembelajaran selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua adalah memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian pembelajaran. Kemudian, memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan ataupun remedial. Kemudian juga umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode pendekatan dan kegiatan serta sumber belajar yang digunakan. Kemudian untuk prinsip asesmen, ada beberapa di sini. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Asesmen di sini perlu dirancang dan dilakukan sesuai tujuan. Dirancang secara valid, adil, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran serta keputusan tentang langkah selanjutnya.
Asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Kemudian nanti ada laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Keterkaitan asesmen dan prinsip pembelajaran. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan, menghargai budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Pembelajaran di sini berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Alur pelaksanaan asesmen. Ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Asesmen diagnostik. Di sini ada dua, kognitif dan non-kognitif. Tujuan asesmen diagnostik yang non-kognitif yaitu mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Itu yang non-kognitif. Tapi kalau yang kognitif, tujuannya adalah mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedi atau pelajaran tambahan, pengayaan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Maaf, remedi ya, Bu. Kemudian tahapan asesmen diagnostik secara ringkas seperti ini yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu ada persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Lingkup asesmen kognitif. Lingkupnya adalah asesmen formatif. Yang pertama adalah ini, formatif. Penilaian formatif melibatkan aktivitas guru dan siswa yang bertujuan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses berlangsung. Betul tadi yang dikatakan Ibu Dian. Penilaian formatif yang dilakukan pendidik tidak hanya penilaian untuk pembelajaran, tetapi juga penilaian sebagai pembelajaran. Asesmen sumatif. Ini dilakukan di akhir program. Penentuan kualitas belajar siswa secara keseluruhan. Apakah tujuan pembelajaran telah tercapai dan kelayakan mereka untuk naik kelas. Selanjutnya dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, terutama nilai ujian akhir. Melalui asesmen sumatif ini, kita dapat mengetahui bagaimana gambaran kualitas pembelajaran secara utuh. Penilaian sumatif dilaksanakan setelah sekumpulan program pelajaran selesai diberikan. Dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi pelajaran telah selesai. Kemudian ada perbedaan dari asesmen formatif dan sumatif. Ini kalau yang formatif dilakukan saat proses pembelajaran, bertujuan untuk mengetahui perkembangan penguasaan peserta didik. Hasil digunakan untuk dasar memperbaiki proses pembelajaran. Hasil penilaian formatif tidak dipakai dalam menentukan nilai rapot. Untuk penilaian sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran. Bertujuan untuk mengetahui pencapaian peserta didik. Hasil merupakan bukti mengenai apa yang dikuasai oleh peserta didik. Dan hasil penilaian sumatif ini digunakan untuk menentukan nilai rapot. Naik kelas atau tinggal kelas, dan lulus ataupun
tidak lulus. Kemudian ini asesmen diagnostik non-kognitif, itu biasanya kita langkahnya seperti ini. Menyiapkan alat bantu bisa berupa gambar ataupun apapun ya. Kemudian membuat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Misal seperti ini. Apa kegiatanmu selama belajar di rumah? Apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Harapanmu apa? Gitu. Kemudian untuk yang asesmen diagnostik kognitif, ini contoh ya, contoh untuk matematika. Di sini ada contoh di tujuan pembelajaran yang diteskan adalah menjelaskan dan menentukan panjang, termasuk jarak, berat, dan waktu dalam menentukan satuan. Prasyaratnya berarti prasyarat dari tujuan pembelajaran mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umum. Di sini ada soal. Terus kemudian siswa disuruh untuk menjawabnya. Ini nanti biasanya kita bikin rubrik. Misalnya untuk skor. Jawaban A itu berarti dia paham utuh misalnya. Tindak lanjutnya, pembelajaran dapat dilanjutkan. Hadis selanjutnya. Kalau misalnya jawabannya B berarti salah di sini ya. Paham sebagian berarti dan tidak paham itu kalau jawabannya dia B ataupun C berarti dia bisa dikategorikan paham sebagian ataupun tidak paham, maka tindak lanjutnya adalah memberikan pembelajaran remedi dengan menekankan pada cara mengukur panjang benda dengan menggunakan alat ukur baku panjang seperti mistar, meteran, jangka sorong, mikrometer gitu. Mungkin itu Ibu tentang asesmen. Ya, terima kasih Ibu Irma yang sudah memaparkan materinya. Mungkin ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Apa cukup jelas? Jelas ya? Alhamdulillah. Nah, menginjak acara selanjutnya, yaitu ice breaking. Ini sama Ibu Dian ya. Monggo Ibu Dian. Suaranya Ibu Dian. Ini mungkin share screen-nya. Ditutup dulu. OJ. Nah, oke. Terima kasih Bu Irma. Mungkin speaking kali ini kita agak melenceng sedikit, J, biar enggak stres, biar seru. Mungkin ini tebak sambung lagu. Suka nyanyi enggak Bapak Ibu? Saya nggak bisa nyanyi. Nggak bisa nyanyi, tebak lirik saja. Berarti kira-kira judulnya apa? Gitu ya. Di lagu ini lagu SMK. Kok sudah saya tebak judulnya. Tapi ada judulnya. Lagu ini ada kata-kata SMK hebat, SMK kuat. Kira-kira judulnya apa? Di akhir lagu ada SMK hebat, SMK kuat. Aduh, apa ya? Lagu SMK yang kemarin dilombakan. Kalau Nggak tahu Mars Ibu Dian. SMK mungkin Bu? Apa Bu? Mars SMK apa ya? Mars Pendidikan SMK ini mungkin? cipta lagu yang di Pak Wikan ini yang mensponsori. Saya apa saja, nggak tahu. Oke, ini nggak jadi ice breaking, malah tambah pusing ya Bu ya? Oh iya, nggak jadi ice breaking. Tambahan ilmu Bu, tambahan info. Lagunya adalah Condong Impian, Pada Mimpi. Oh Bapak iya, Dian impian, ya. impian. Lagunya Condong Pada Mimpi. Iya. Itu lagu yang Dian kemarin nyanyi dilombakan. dulu. Dalam? Dian nyanyi. Dikasih kesempatan. Saya bisanya SMK hebat, SMK kuat. Saya terakhir Ya. itu.
Tuh, Udah itu aja. itu aja Bu, karena kita terbatas Iya. juga. Ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Dian atas ice breaking-nya. Acara yang selanjutnya itu langsung penutup karena terbatasnya waktu. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.